asma Allah itu adalah hijab Allah itu sendiri, karena kalau tidak ada asma nama, maka orang tidak akan mampu memilah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang gelar-gelar itu hijab. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai ada nama Allah, ada nama hamba Allah. Jadi kajian nama bukan kajian baru, itu kajian yang sudah tua. Dan beliau mengatakan asma'uhu hijabuhu. Asma Allah itu adalah hijab Allah itu sendiri, karena kalau tidak ada asma nama, maka orang tidak akan mampu memilah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang gelar-gelar itu hijab sebenarnya. Ya, di belakang nama Allah itu ada nama kita, asma'uka. Jadi asma'ullah ada asma'ul ibad, khas nama makhluk. Oke. Udah ingat bab itu? Ya, apa kalimat sebelumnya? فَكَمَا لَا يَسِلُ إِلَيْكَ إِلَّا بِأَسْمَائِهِ كَذَلِكَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِأَسْمَائِكَ. Allah itu mengenalkan dirinya kepada engkau dengan namanya, dan engkau hanyalah dapat sampai kepada Allah dengan namamu. Maka nama ini yang kita sebut asma al-ubudiyah, nama kehambaan. Setiap nama Allah taruh depannya abdun, hamba. Allah depannya Abdullah. Ar-Rahman depannya Abdur Rahman. Kalau kita lagi sakit, nama Allahnya Syafi, tapi nama kitanya apa? Abdus Syafi, hamba yang memohon kesembuhan. Ada nama lainnya nggak? Nabi Ibrahim mengatakan inni saqi. Nah, itu gelar laqab daripada abd. Jadi ada nama laqab. Inni saqi, ya Allah, aku berpenyakit. Gitu. Inni marid, inni dhaif, inni dhalil. Turun-turunannya begitu. Abdul Qawi, hamba yang qawi, hamba Allah yang kuat. Berarti si hamba ini apa? Sebutannya apa? Al-ajiz, ad-dhaif. Maka kalau orang belum membawakan kedhaifan dirinya kepada Allah, dia tidak akan merasakan zahirnya nama Allah Al-Qawi. Bukan Jokowi ya, beda lagi tuh. Itu presiden kita itu ya. Allah maha mengetahui, al-alim, maha berilmu. Nama kewaliatnya apa? Nama kehambaannya Abdul Alim. Si hamba namanya apa? Jahil. Maka bawalah kejahilanmu kepada Allah, baru Allah mengenalkan diri kepadamu. Gitu ya. Itu aja udah dua nama ya. Sudah dua nama sudah itu. Oke. Sekarang kita masuk. Nah, ini kalau sudah paham di situ, ya, berarti ada nama Allah, ada nama hamba. Waqal al-muttarru mujabud da'wati sawa'an kana kafiran am mu'mina. Orang yang kepepet, darurat, terjepit, lalu dia doa, pasti doanya diijabah, dijawab, meskipun dia tidak mukmin. Sawa'un kana kafiran am mu'minan. Kalam ini ada dalilnya nggak? Ada. Salasu da'awat mustajabah. 3 doa yang mustajabah.
Nomor 3-nya du'aul kafir, du'aul mazlum wa in kafiran. Hadis Ibnu Majah. Doa orang yang terzalimi walaupun dia kafir. Kan dia kafir kondisinya, tapi kan dia punya nama. Nama kehambaan dia itu ada. Ketika dizolimi, yaitu al-mazlum, itu nama dia. Orang yang dizolimi karena dia lemah atau karena dia kuat? Maka dia ad-dhaif. Coba lihat video-video ya di Palestina itu, ya, setiap kali ada yang meninggal, itu kan kita merinding dengernya. Ya Allah, mereka yang masih hidup, ya, ketika mereka nggak tahu meratapi atau berdoa itu dahsyat sekali. Pertanyaannya, apakah Allah tidak menjawab? Allah menjawab, tapi ijabahnya suka-suka Allah. Jadi jangan salah paham, jangan ada yang ngomong gini, itu orang Palestina dan kita sudah doa, kita sudah kunut nazilah, kok belum menang juga? Menang itu kan suka-suka Allah, bukan suka-suka kita. Emang kalau kita demo terus kita langsung menang? Emang kalau kita serang duluan kita menang? Kan enggak, itu urusan Allah. Ya. Wa hadza dalilun ala ghayatil qurbi fi asma'ika la fi asma'i. Puncak kedekatan. Jadi orang yang disebut muqarrabin itu orang yang membawakan nama dirinya, bukan nama Allah. Kalau orang zikir dengan nama Allah, kadang-kadang dalam zikir nama Allah dia meminta dunia. Yang tadi disebut kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, yang beliau katakan iyyaka, jauh-jauh ya, jangan berwirid dengan wirid orang-orang yang ya ashabul harf, ya, mereka itu berwirid pakai nama Allah untuk mengamankan dunia. Kita enggak, ya, kita dilarang besar untuk begitu. Zikir untuk mengamankan dunia itu haram hukumnya, ya, menurut ahli haqa'iq. Tapi bagi kiai-kiai tertentu ya urusan dia. Apalagi ini zaman dan nyalek banyak nih kan. Itu kiai-kiai luar biasa. Ya, berapa banyak kiai di zaman presiden-presiden sebelumnya diundang ke istana untuk khataman zikir la ilaha illallah untuk mengamankan kekuasaan dia. Kekuasaan yang gak fana diamarkan dengan nama Allah yang baqa. Ridho gak? Saya cemburu, saya gak ridho. Dan itu bukan tarifah, itu bukan sufi, itu bukan ilmu walayah, ya, itu bukan ilmu hikmah aliyah, itu hikmah sufliyah, hikmah yang rendah, bukan hikmah yang tinggi, bukan hikmah yang disebutkan di Quran, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Fa bismika yasihhu at-taqrib minhu ala kulli wajhin. Dengan nama engkau bawalah nama dirimu, nama kehambaanmu, nama kefanaanmu, nama kelemahanmu, ya. Yasihut taqrib, barulah sah proses kedekatan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saya sering sampaikan, siapa yang kenal diri, kenal Allah. Kalau kita kenal orang, yang dikenal kerjaannya dulu, alamatnya dulu, atau namanya? Ya, kita kalau kenalan sama orang, kita bilang apa? Kenalin aneh, si Anu. Kamu siapa? Jangan langsung, alamatnya di mana, Dek? Gitu. Boleh dong minta nomornya, gitu. Berani nggak begitu? Kalau berani, nggak tahu diri, nggak kenal diri dia, nggak sopan dia. Orang kalau kenal diri dia sopan dia.